Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Widianurung dengan NIM 23060511191. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis celah keamanan brute force attack pada sistem login berbasis web. Nah, brute force attack ini adalah teknik serangan dengan mencoba berbagai kombinasi username dan password secara berulang hingga menemukan kombinasi yang benar. Nah, serangan ini tuh biasanya dilakukan secara otomatis menggunakan tools tertentu sehingga dapat mencoba banyak kombinasi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, cara kerjanya itu yang pertama, penyerang menyiapkan daftar username dan password. Bisa di Notepad, itu bisa. Dan yang kedua, sistem menerima banyak request login. Yang ketiga, setiap kombinasi dicoba secara otomatis. Yang keempat, sistem memberikan respon berhasil ataupun gagal. Yang kelima, penyerang menganalisis respon tersebut. Dan yang terakhir, kombinasi yang berhasil ditemukan. Nah, jenis brute force attack ini antara lain intermental attack. Nah, intermental attack ini adalah teknik brute force dengan cara menebak password secara bertahap, dimulai dari kombinasi karakter yang paling sederhana hingga semakin kompleks. Yang kedua ada dictionary attack. Nah, dictionary attack ini adalah teknik brute force yang menggunakan daftar kata atau password yang umum digunakan. Nah, yang terakhir ada rainbow table attack. Rainbow table attack ini adalah teknik yang digunakan untuk membobol password yang sudah dihash. Teknik ini menggunakan tabel khusus yang berisi pasangan hash dan password asli yang sudah diproses sebelumnya. Di sini saya mencoba dengan menggunakan dictionary attack. Nah, penyebab sistem yang rentan itu pertama tidak ada pembatasan jumlah login. Nah, yang kedua tidak ada delay antar percobaan. Yang ketiga tidak adanya CAPTCHA. Yang keempat password pengguna yang lemah. Dan yang terakhir sistem memberikan respon yang dapat dianalisis. Nah, tools yang digunakan itu berupa brute suite. Fiturnya menggunakan interdare dan yang terakhir tekniknya ini menggunakan clusterboom. Nah, clusterboom ini digunakan untuk mengkombinasikan semua username dan password secara otomatis. Nah, dampak brute force ini akun pengguna itu dapat dibobol, lalu data sensitif dapat diakses, sistem dapat disalahgunakan, dan yang terakhir kerugian bagi pengguna dan sistem. Nah, ada cara untuk mencegah brute force ini, yaitu membatasi jumlah percobaan login, menambahkan delay pada login yang gagal, menggunakan CAPTCHA, lalu menggunakan password yang kuat, dan yang terakhir menyimpan password dalam bentuk hash. Nah, itu tadi materi sedikit mengenai apa sih itu brute force. Nah, selanjutnya di sini saya akan mendemokan gimana sih cara melakukan brute force ini. Di sini saya menggunakan brute suite ini. Ini tinggal next. Lalu default to the above in future, lalu start. Kita tunggu. Nah, sambil menunggu, kita harus membuat daftar username dan password di Notepad. Di sini saya sudah menyiapkan password dan username-nya. Ini ya, user dan password.
Ini user. Ini user. Dan passwordnya. Dan di sini harus menyisipkan user dan password yang benar. Dan iya, di sini saya menggunakan aplikasi yang saya buat sendiri. Nah, saya punya aplikasi dan ini saya akan mencoba mencari celah keamanannya. Nah, setelah di start tadi akan muncul seperti ini dan langsung ke tab yang proxy, lalu ini menjadi interface is on, lalu open browser. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, URL dari aplikasinya itu kita copy, dipindah ke Chrome yang ini. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Lalu kita forward. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan username, terserah. Ini misalnya username dan password yang udah ada di notepad tadi. Lalu login. Nah, ini ada muncul seperti ini. Lalu kita ini klik ini ya, username-nya dan password-nya 645. Lalu di bagian ini kita klik lalu di klik kanan send to intruder. Nah, ini ke intrudernya akan muncul tampilan seperti ini. Nah,
Lalu kita ke bawah, ini ada username ini, kita ini di blok, lalu klik add ini. Yang password juga. Nah, bakalan muncul pilots. Dan yang ini kita ganti ke cluster bomb attack. Kan ini positionnya ada di yang pertama ya. Lalu kita ini di load. Pilih yang user. Open. Nah, selanjutnya di posisi yang kedua untuk password. Nah, lalu di start. Nah, ini muncul dari username-nya yang kita up tadi. Kita pilih misalnya ini ya. Klik kanan lalu send to repeater. Ini ke tab repeater. Nah, kita kirim send. Lalu follow redirection. Lalu send lagi. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau tampilnya seperti ini sama seperti register gitu ya. Ini adalah kode menuju ke register. Jadi username dan password tersebut itu salah. Tidak berhasil untuk login. Jadi ini menunjukkan bahwasanya harus ini masukkan password ini register terlebih dahulu. Harus register terlebih dahulu. Coba kalau yang berhasil nih. Yang berhasil itu admin sistem admin 1, 2, 3 login. Ini bakalan di proxy. Nah, ini kan langsung kita send to intruder. Sama di yang ini. Bawah, klik kanan, send to intruder. Nah, ini. Di blok. Sama kayak tadi, lalu add yang password ini juga. Nah, ini cluster bomb attack. Ini juga sama di up user. Lalu untuk admin, ini passwordnya ya. Nah, lalu di start attack. Sebenarnya bisa ya dilihat dari status kode dan lain, tapi itu tidak maksimal hasilnya. Jadi caranya itu kan tadi yang admin sistem ya. Ini klik kanan, lalu send to repeater ini. Ke tab repeater langsung yang send, follow prediction, send lagi. Nah, ini hasilnya. Hasilnya bakalan masuk ke indeks.
Nah, langsung masuk kan? Berarti username dan password yang tadi kita coba ini berhasil kita buka. Oke, selanjutnya kita ini kan nggak ada keamanannya ya. Misal nih, tetap ini ya, ada username atau password salah. Jadi kita buat seperti itu nanti. Karena biar tidak tahu yang akan membobol aplikasi ini nanti nggak tahu username atau password nih yang salah. Yang selanjutnya ini adalah kode dari login proses. Nah, ini saya udah buat kode untuk mitigasinya. Nah, yang ini, bagian ini, gunanya untuk menyimpan jumlah percobaan login di session. Nah, yang ini gunanya, fungsinya itu untuk membatasi maksimal 3 kali percobaan login. Jika lebih, maka akan diblokir. Nah, kalau yang ini untuk menghapus jumlah percobaan jika login itu berhasil. Supaya user normal tidak kena blok. Kita buka komenannya, lalu kalau yang ini, nah ini tuh gunanya ketika login itu gagal, maka jumlah percobaan akan terus bertambah. Digunakan untuk mendeteksi brute force-nya. Kita buka juga komenannya. Nah, yang terakhir ini sleep untuk memberikan jeda 2 detik di setiap login yang gagal. Nah, jangan lupa di save. Lalu kita coba tes.
Percobaan 1. Percobaan 2. Percobaan 3. Percobaan keempat, ini ada notif terlalu banyak percobaan login, coba lagi nanti. Nah, ini kita copy, lalu kita kopikan ini di Chrome brute force-nya itu tadi. Nah, di paste sini. Di sini juga bisa. Kita coba. Nah, ke proxy ini klik kanan lalu send to intruder. Ke tabnya intruder. Nah, ini kita blok, lalu di blok add sama yang passwordnya juga. Jangan lupa ininya diganti ke closer bomb attack. Nah, udah berhasil kan langsung muncul tab pilotsnya. Lalu ini udah ada di posisi pertama, lalu di load. Pilih yang user. Nah, udah muncul. Lalu pindah ke yang posisi kedua. Di load lagi, pilih yang password. Open. Nah, udah ada, langsung start attack. Nah, udah ada kan bedanya dilihat dari status kodenya. Yang tadi kan 302 ya, sebelum dimitigasi. Nah, sesudah mitigasi ini aku berubah menjadi 200. Coba kita klik yang tadi Hana ini. Nah, ini ya. Ini artinya bahwasanya username dan password tersebut itu gagal. Coba kita masukkan yang asli.
Start. Coba kita klik lalu kirim ke repeater. Nah, tidak bisa karena sudah dimitigasi. Jadi sulit untuk dideteksi. Kan tadi langsung muncul ketika desain bahwasanya kode tersebut itu menunjukkan berhasil jadinya masuk ke halaman indeks, tapi yang sudah dimitigasi sulit untuk dideteksi bahwasanya itu apakah username dan passwordnya itu yang benar atau yang salah atau yang jadi gitu ya. Jadi kesimpulannya, sebelum mitigasi dan sesudah mitigasi itu, kalau sebelum adanya mitigasi, aplikasi itu rentan untuk dibobol, rentan untuk dicari tahu username, passwordnya. Nah, kalau misalnya setelah dimitigasi, maka sulit untuk mencari celah keamanannya. Jadi lebih sulit untuk menentukan mana sih yang asli itu username dan passwordnya itu sulit. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.